Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an dhay'in ar-rajadi bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا الإيمان والإسلام طريقا إليه وسبيلا وأقام لنا على معرفته برهانا واضحا وجليلا وبعث إلينا سيدنا محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة لنا ومتمما لمكارم الأخلاق ورسولا wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin ma sabbaha musabbihun bukratan wa asila amma ba'du qala musanniful kitab Hadratu Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih melanjutkan pembicaraan yang lalu tentang kewajiban pertama bagi orang yang telah dewasa, berakal, baligh adalah masuk ke dalam agama Islam. Ini kewajiban bagi orang seluruh dunia. Siapa saja yang telah memenuhi persyaratan, dia berusia dewasa maksimalnya 15 tahun, maka dia wajib masuk ke dalam agama Islam. Maka ulamanya Nabi Muhammad SAW itu nggak akan kehabisan lapak, ya.
kiai itu nggak akan kehabisan lapak karena bisa dakwah ke seluruh dunia. Kamu di sini nggak laku, ya sono ke Afrika, masa nggak laku juga di sono? Di Afrika nggak laku, ya sono ke Cina, masa? Kenapa? Karena dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu ke seluruh dunia, tidak terbatas hanya untuk Arab saja. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya berdakwah kepada kaum yang tertentu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW berdakwahnya menyeluruh ke seluruh manusia. Maka undangannya ya ayyuhan nas. Jadi apabila dia telah dewasa, maka dia wajib masuk ke dalam agama Islam. Nah, kalau nggak masuk Islam bagaimana? Kalau nggak masuk Islam, ya dia nggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang mengatakan ada Bib, orang baik, nggak pernah berbuat jelek, nggak pernah minum arak, nggak pernah zina, nggak pernah bohong, nggak pernah nyakitin orang, kerjaannya berderma, bikin panti asuhan, bikin bantu jalan, bikin fasilitas umum, tapi bukan orang Islam. Bisa masuk surga enggak, Bib? Enggak, gitu. Neraka maksudnya. Jangan seperti pahamnya orang liberal. Orang liberal pahamnya surga mah bisa dimasukin siapa saja, yang penting baik. Enggak bisa. Persyaratannya hanya masuk agama Islam. Al jannatu limanit taqo. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu bagaimana? Ya, di antara takwa itu mengerjakan perintahnya Allah, meninggalkan larangan Allah lah. Di antara perintah yang pertama yang Allah perintahkan untuk manusia apa? Masuk ke dalam agama Islam, gitu. Jadi jangan terus dipahami bahwa nggak jadi orang Islam juga bisa masuk surga. Nggak ada ceritanya, nggak ada. Jadi kalau sudah kita ketahui bahwa persyaratannya untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah, untuk bisa menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat, maka dia harus mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah pertamanya adalah masuk agama Islam. Lah, harus kenal Allah dulu enggak, Bib? Enggak. Kalau ada orang mau masuk agama Islam, perintah itu semuanya setelah jadi orang Islam. Mau perintah sunat, perintah wudhu, perintah mikir, perintah ngapain saja, itu perintahnya setelah jadi orang Islam. Sebelum jadi orang Islam, ya nggak ada perintah apa-apa. Jadi jangan terus, oh mau masuk Islam ya sunat dulu. Nggak ada sunat dulu, masuk dulu baru sunat. Gitu, mana ada sunat dulu baru masuk. Ya kayak mau masuk Islam harus sunat dulu, enggak. Jadi segala perintah itu adanya setelah jadi orang Islam. Makanya kalaupun ada orang yang masih kecil kok ngaji, masih kecil belajar Al-Quran, sebenarnya nggak diwajibkan. Kewajibannya nanti setelah balik, baru dia wajib ngaji, wajib ngerti Fatihah. Cuman kan kalau begitu balik baru belajar ribet maksudnya. Maka untuk efisien bagaimana? Sebelum dia balik sudah diajarkan perintah-perintah di dalam agama Islam, agar ketika dia balik dia langsung bisa menjalankan aturan Islam. Itu maunya begitu gitu loh. Padahal perintah utamanya itu dia akan diperintah melakukan apa saja ketika sudah jadi orang Islam. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam, dia belum kenal kepada Allah, apakah kita suruh kenal Allah dulu atau masuk dulu? Masuk dulu. Kenapa?
Kalau disuruh mikir dulu, kenal dulu, belum sempat masuk qaid, itu masuknya mana? Neraka gitu. Tapi kalau dia masuk dulu baru diperintah mikir. Tafakkaru, tadzakkaru, tadabbaru, itu perintahnya orang Islam. Jadi kalau ada orang yang mau masuk Islam disuruhnya ngapa? Disuruh ngerti dulu, cuman tahu bahwa kamu mau masuk agama Islam nggak dipaksa oleh siapapun juga. Artinya ajak dia untuk mengerti apa yang dia ucapkan sesingkat mungkin gitu. Kalau ada orang mau masuk Islam terus dia ngomong begini, masuk Islam dong kamu kan sudah dewasa, semua orang itu wajib masuk agama Islam. Ntar dulu saya mau mikir dulu. Kalau dia jawab mau mikir dulu, kamu tanya berapa lama kira-kira kamu mikir untuk bisa memastikan kamu masuk agama Islam. Wah belum tahu, ya kelamaan, bisa mati dulu kamu nanti. Kalau dia ngomong mau berpikir, maka ajak dia berpikir sesingkat mungkin hingga dia bisa memahami bahwa tidak ada Tuhan lain selain Allah secara ringkas, secara cepat, hingga dia langsung bisa memahaminya dan langsung masuk agama Islam gitu loh. Jadi ajarkan atau ajak dia bicara secara cepat bahwa alam ini semuanya tadinya nggak ada terus jadi ada, pasti ada yang menciptakan, maka penciptanya itu pasti Tuhan yang keadaannya tidak seperti makhluk. Terus sesingkat itu kita ajak bicara 1 jam, nyampe otaknya untuk berpikir, langsung syahadatkan dia. Jadi nggak usah 2 hari, 3 hari, 4 hari, kelamaan itu. Ya, jadi jangan mengikuti pahamnya orang-orang liberal yang mengatakan agama apa saja asal dia berbakti, dia baik, maka dia bisa masuk agama Islam. Itu bukan pahamnya orang Islam, itu pahamnya orang-orang liberal yang sekarang mulai mewabah di dalam agama Islam, khususnya orang-orang NU. Mulai banyak NU liberal, munculnya NU Nusantara. Ada lagi Islam Nusantara. Nggak cuma vaksin yang Nusantara, ada vaksin Nusantara, ada Islam Nusantara, semuanya serba Nusantara. Nanti muncul lagi Islam Pancasila, ini ada lagi nanti. Kan aku Pancasila sudah kan, yang belum Islam Pancasila. Nah, caranya masuk agama Islam, bagaimana caranya masuk agama Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat beserta mengerti maknanya. Maknanya itu bukan terjemahnya, bukan. Maknanya itu adalah kandungannya. Apa kandungan 2 kalimat syahadat? Kandungannya adalah sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Itu yang menjadi isinya syahadat. 2 kalimat syahadat itu yang pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat rasul. Kalau mau diterjemahkan, syahadat tauhid itu menyaksikan atau bersaksi tentang keesaan Allah. Yang kedua bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isinya 2 kalimat syahadat. Jadi kalau saya bersaksi tentang keesaan Allah, apa yang disaksikan?
yang kita saksikan adalah bahwa sifat-sifat ketuhanan itu hanya ada pada Allah. Itu bersaksi tentang ketauhidan ketuhanannya Allah, bahwa yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan itu hanya Allah. Selain Allah makhluk, selain Allah diciptakan. Jadi kita bersaksi. Nah, sifat-sifat ketuhanan apa? Ini yang mau kita kaji. Maka kitab ini isinya akan membahas tentang apa yang menjadi kandungan makna di dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa yang kita saksikan tentang kerasulan Nabi Muhammad? Yang kita saksikan adalah bahwa sifat-sifat kerasulan ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saya nggak melihat pakai mata fisiknya Nabi Muhammad, tapi saya bersaksi bahwa pada diri Nabi Muhammad pasti terdapat sifat-sifat kerasulan, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Ini sifat-sifat ini pasti ada pada Nabi Muhammad. Dan tidak akan ada lagi nabi yang muncul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang terkandung di dalam kalimat syahadat. Jadi kalau kamu kok ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali Allah, itu sama saja kamu mengatakan saya bersaksi bahwa Tuhan itu hanya Allah. Saya bersaksi sifat-sifat ketuhanan hanya ada pada Allah. Gitu loh. Dalam sholat asyhadu alla ilaha illallah, hatinya bunyi saya bersaksi sifat-sifat ketuhanan hanya ada pada Engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sifat-sifat kenabian ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu isinya, itu maknanya dua kalimat syahadat. Kalau kamu ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, hatinya nggak bunyi kandungan apapun, ya sama saja kamu hanya bersyahadat tapi tidak sampai mengerti kandungannya. Jadi gimana syahadatnya orang yang begitu, Beb? Syahadatnya orang-orang yang ikut-ikutan, syahadatnya orang-orang yang nggak mengerti maknanya, ini diperselisihkan oleh ulama antara sah atau tidak sah. Kan repot. Kalau urusan apa? Sholat saja kita diperselisihkan sah atau enggaknya, apalagi masalah syahadat. Coba ada yang mengatakan kalau sholat pakai kunut sah, kalau sholat nggak pakai kunut nggak sah, kan repot. Kalau sholat saja sudah diperselisihkan antara sah atau tidaknya, padahal sholat itu walaupun dikatakan tidak sah sholatnya, tetap hukumnya tidak kafir. Tapi kalau syahadat kita nggak sah, kan repot. Hukumnya apa? Bisa kafir. Wong syahadat kok nggak sah? Karena syahadat perkara pokok dalam agama Islam. Adapun sholat, puasa, haji, zakat, dan amaliyah lainnya ini masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang dalam agama. Adapun syahadat ini pokok atau intisari dalam agama. Jadi jangan sampai orang yang berakal sehat itu orang yang tidak rela kalau dirinya atau amal ibadahnya diperselisihkan oleh ulama. Dia pingin semua ulama bersepakat imannya sah, syahadatnya sah. Lah, yang disepakati ulama yang bagaimana? Yang disepakati ulama adalah apabila syahadatnya seseorang
dia ucapkan dan dia mengerti maknanya, maka itu disepakati ulama sah syahadatnya di dunia sampai di akhirat. Jadi nggak ada ulama yang berbeda, nggak ada. Kalau ada orang Islam syahadat dan dia ngerti dalil sifat-sifat Allah, sah nggak? Ya sah banget kata ulama, nggak ada yang meragukan. Lah kalau yang pakai dalil meragukan, yang nggak pakai dalil gimana coba? Ya, jadi caranya masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya sekalian. Maka anak-anaknya orang Islam yang sejak bayi sudah masuk ke dalam agama Islam, menurut madhab kita Imam Syafi'i, mereka tidak usah mengucapkan syahadat untuk masuk Kenapa? Kenapa anaknya orang Islam tidak usah mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam? Kenapa? Karena sudah di dalam, belum pernah keluar dari Islam, jadi nggak usah masuk gitu loh. Lah kalau yang belum masuk, nah disuruh masuk. Makanya kenapa anaknya orang Islam nggak usah ngucapin syahadat, karena dia sudah di dalam keluarga Islam, maka dia nggak usah ngucapin. Lah kalau dia nggak usah ngucapin syahadat, terus kewajibannya apa? Kewajibannya ngerti maknanya, gitu doang. Bukan saya mah nggak usah ngucapin syahadat. Ngucapin syahadatnya nggak usah, tapi ngerti maknanya tetap wajib. Goblok begitu. Jangan terus nggak usah lah, langsung aja sholat. Mana yang mengatakan kamu langsung suruh sholat? Mana yang mengatakan nggak usah ngerti makna, nggak apa-apa? Mana ulama yang mengatakan begitu? Mana? Sepakatnya ulama, apabila orang tersebut punya akal, akalnya normal, bisa berpikir, maka dia wajib berpikir, mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Kalau nggak mikir gimana? Dosa. Coba ini. Seminim-minimnya ulama bersepakat mengatakan kalau yang punya akal, dia nggak mau mikir tentang makna 2 kalimat syahadat, maka hukumnya dosa. Lah ulama yang ketat lagi gimana? Imam Sanusi malah lebih ketat lagi. Kalau orang itu punya akal, dia nggak mau mikir, maka hukumnya kafir. Artinya apa? Syahadat dan tidak syahadat tidak berpengaruh di hatinya. Kenapa? Hatinya tetap kosong, tidak terisi makna 2 kalimat. Berarti kan ada ulama yang berbeda pendapat. Satu ulama mengatakan sah tapi dosa, satu ulama mengatakan tidak sah dan kafir. Jadi ulama yang bersepakat gimana? Yang semuanya seluruhnya mengatakan sah. Apabila orang itu berakal, dia bisa berpikir dan dia mencari dalil, walaupun dalilnya dalil yang sangat ringkas, maka apa yang menjadi syahadatnya disepakati oleh ulama, syahadatnya sah. Kan ada hadis Nabi, bunyinya di antara makna terjemahnya kurang lebih, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak semua manusia masuk dalam agama Islam. Hadis itu, hatta anta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hingga dia bersaksi tentang ketuhanannya Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di Nabi itu diperintah ngajak semua manusia. Yang nggak mau gimana? Yang nggak mau dan nentang, Nabi disuruh memerangi. Sampai kapan Nabi suruh memerangi? Sampai mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah ngucapin gimana? Kata Nabi, maka apa yang ada di hatinya fahisabuhu indallah, dan perhitungan apa yang tersimpan di hatinya itu urusan Allah. Maknanya apa? Ada orang yang diajak Nabi untuk masuk Islam, mulutnya saja yang mau menerima bersyahadat, tapi hatinya tidak mengerti apa-apa tentang 2 kalimat syahadat. Maka kata Nabi, orang yang begitu fahisabuhu indallah, maka perhitungannya itu urusan Allah. Berarti tandanya tidak semua orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti selamat. Begitu loh. Ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika hatinya tidak terisi dengan apapun, kata Nabi, itu urusan Allah nanti. Saya hanya berurusan dengan zahirnya manusia. Kalau dari mulutnya sudah syahadat, sudah beres. Saya sudah lepas tugas dari mengajak dia. Sudah nggak diajak lagi, nggak diperangi lagi oleh Nabi. Jadi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang menjadi haknya? Kata Nabi, kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sesuai yang saya ajak, maka selamat darahnya dari kami. Darahnya akan dijaga oleh seluruh umat Islam. Tidak akan ditumpahkan sedikit pun darahnya. Kalau ada yang menumpahkan darahnya, seluruh umat Islam akan membela dia. Makanya dulu zaman kerajaan-kerajaan Turki Utsmani, Abbasiyah, Bani Umayyah itu, ketika ada orang Islam kok di pojok-pojok sana sampai di Afrika sana tiba-tiba teriak aduh, teriak doang aduh, pasukan datang, kenapa kamu? Tandanya apa? Seluruh umat Islam melindungi umat Islam yang lainnya, karena hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, adapun urusan hatinya bagaimana? Oh, itu urusan Allah nanti di akhirat. Kalau hatinya betul-betul mengakui keesaannya Allah, selamat. Tapi kalau hatinya tidak mengetahui tentang keesaannya Allah, dia menduakan Allah dengan yang lain, menganggap ada Tuhan yang lain selain Allah, menganggap ada yang bisa menolong selain Allah, menganggap ada yang bisa membantu selain Allah, menyelamatkan selain Allah, ya hatinya enggak selamat nanti di akhirat. Jadi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mendapatkan banyak keuntungan. Di antaranya di dunia dia dihitung sebagai orang Islam. Di dunia dia dijaga nyawanya, dijaga darahnya, dijaga hartanya. Tidak boleh disentuh kecuali atas hak-hak Islam. Apa? Bayar zakat, atau dia membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh. Ada yang namanya hukum qisas. Kalau dia sakit akan ditengok. Kalau ada harta fa atau harta ghanimah, maka dia mendapatkan harta bagian tersebut. Kalau ada warisan, dia bisa mendapatkan warisan. Kalau ada wanita cantik anak orang Islam, maka dia boleh mengawininya. Kalau dia mati, dia dikubur, dikuburnya orang Islam. Kalau dia motong sembelihan, maka sembelihannya boleh hanya karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka kata Nabi, selamat dia dari ajakanku lagi. Selamat dia dari aku perangi karena mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan dia mendapatkan banyak keramatnya la ilaha illallah di dunia.
Tapi kata sebagian ulama, dia tidak mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Di akhirat urusannya Allah, bukan urusan kita. Jadi ini yang mau kita tekankan. Maka kewajiban ini jangan hanya untuk kita, tapi kewajiban ini adalah kewajiban untuk seluruh umat manusia. Tapi kan di Indonesia ini ada undang-undang, siapa yang sudah beragama tidak boleh diajak masuk agama yang lain. Setiap agama dilindungi, tidak boleh diajak dipaksa masuk agama yang lain. Makanya kamu nggak boleh masuk Islam dong, nggak boleh. Kalau kamu dilaporkan bisa kena pasal. Kenapa? Karena merasa memaksakan agama kepada orang lain. Makanya kalau kita mau berbicara dengan mereka, bukan mengajak mereka masuk Islam, tapi mengajak mereka berpikir tentang kebenaran agama, gitu loh. Kok bisanya agama kamu dianggap benar, itu benarnya di mana? Salahnya agama saya di mana? Itu yang kita bicarakan. Ketika nanti sudah sepakat, oh ternyata agama kamu itu agama benar, agama yang kamu peluk itu salah, maka barulah ada konsekuensi. Kalau kamu sudah tahu agama kamu nggak benar gimana? Ya mau nggak mau dia akan ikut, akan pindah. Bukan kita maksa mereka masuk agama lain, nggak boleh. Karena di dalam agama kita, kalau orang sudah beragama ya sudah urusannya. Kalau dia sudah tidak mau masuk agama Islam, maka lakum dinukum waliyadin, urusannya masing-masing. Nafsi kamu ngurus urusan kamu, saya tak ngurus urusan saya, gitu. Jadi caranya masuk adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah kalau nggak bisa, kalau bisu gimana? Ya pakai dia bisanya komunikasi pakai apa, gitu aja. Kalau dia bisa komunikasi pakai isyarat, ya dia pakai bahasa yang dia bisa. Kok dia bisanya nulis, ya pakai tulisan. Yang dia bisa apa komunikasinya, itu jalannya kita menyampaikan kepada mereka. Bukan terus karena ini bisu ya sudah diem aja, ya nggak diem aja, ya nggak boleh. Orang bisu sholat nggak? Ya sholat. Kok gimana orang bisu? Dalam sholat syahadat nggak? Syahadat, bunyi pokoknya sebisa-bisanya dia gimana? Mau cuma mau gimana lah, yang penting keluar bunyinya 2 kalimat syahadat dan dia ngerti apa yang dia ucapkan. Jadi menurut salah satu madhab, tidak sah Islamnya seseorang, artinya nggak sah itu maksudnya tidak sah nanti di akhirat. Siapa saja yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat di dunia tidak boleh dikafirkan, gitu. Makanya hati-hati sama madhab takfiri, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir, nggak boleh. Lah perkataan ulama yang mengatakan ini orang yang tidak paham makna kandungan itu kafir, maknanya bukan di dunia tapi nanti di akhirat, gitu loh. Di akhirat mereka tidak mendapatkan surga yang selama-lamanya. Di akhirat mereka akan diadili, akan dipertanyakan hal yang sebenarnya tentang apa yang diucapkannya. Di dunia bagaimana? Di dunia tetap orang Islam, dia kan sudah syahadat. Maka siapa saja yang sudah syahadat aman sudah. Makanya sahabat-sahabat ketika perang dengan orang-orang kafir, ketika orang kafir terpojok,
syahadat, maka ya udah nyerah syahadat. Walaupun itu hanya mulutnya, sudah dilepaskan, nggak boleh dibunuh lagi. Bukan terus bohong syahadat kamu bunuh, nggak boleh. Urusan syahadat mau bohong mau apa itu nanti urusan Allah. Tugas kita sampai kepada mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selesai tugasnya. Artinya selesai untuk mengajak, untuk memerangi. Tinggal tugasnya apa? Mengisi, mengajarkan mereka pengetahuan tentang isinya agama Islam. Ini yang harus kita pedomani. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian sedikit-sedikit orang berbuat ini kafir, dikit-dikit bid'ah, ini bid'ah, maka ketahuilah orang yang sedikit membid'ahkan orang itu mereka nggak ngerti mana yang menjadi masalah usul, mana masalah furu'. Jadi dalam agama ada 2 pokok, ada masalah usul, usul itu pokok. Kalau enggak dilaksanakan kafir, itu usul namanya. Kalau masalah furu', kalau enggak dilaksanakan dosa. Lah, kalau yang masalahnya furu' berbeda dalam masalah furu', enggak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena meninggalkannya pun dia enggak ngerjain sekalipun hukumnya dosa, apalagi kok berbeda, berarti masih mau ngerjain kan? Nggak boleh dikafirkan. Salah orang yang mengkafirkan orang-orang yang berbeda dengan mereka dalam masalah furu'. Seperti apa? Ziarah kubur. Apa itu? Furu', bukan usul. Orang ziarah kubur kafir, nggak boleh dikafirkan. Kenapa? Itu masalah furu'iyah tahlil, furu'iyah maulid, furu'iyah kunut, furu'iyah jenggot, furu'iyah cingkrang. Furu'iyah nggak bisa. Oh, kamu nggak cingkrang kafir, nggak bisa. Kenapa? Orang yang gampang-gampang mengkafirkan orang, dia pasti nggak ngerti mana masalah usul, mana masalah furu'. Begitu loh. Seperti berdoa di kuburan, kemudian dikatakan kafir. Lah, alasannya apa kafir? Lo doa di depan kuburan. Lah, doa mah di mana saja, memang nggak boleh doa kecuali minta sama kuburan, nyembah sama kuburan. Maka itu urusan usul, itu bisa kafir. Tapi kalau hanya duduk di depan kuburan dia doa, sahabat Nabi sejak dulu sudah begitu. Sahabat Bilal ketika pulang dari kota pengasingannya, kota dia datang ke kota Madinah, dia duduk di makom Nabi berhari-hari menangis doa kepada Allah. Kok sahabat lain ngomong lo kafir lo, kafir Bilal? Enggak begitu. Kenapa? Karena urusan menyembah kepada kuburan itu urusan tentang usul menduakan Allah atau mengesahkan Allah. Kalau meminta di depan kuburan dan sahibul makom sebagai wasilah pengantar doa kita kepada Allah, bukan meminta kepada makom, maka itu enggak ada masalah. Itu masalah furu'. Iya, enggak bisa kita kafirkan, enggak bisa. Jadi jangan sampai keliru. Hati-hati dengan madhab takfiri yang dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Lah itu kamu juga mengatakan kafir di kitab itu. Yang dimaksud kafir di sini oleh ulama adalah nanti di akhirat. Di dunia itu kita nggak kenal orang Islam kita kafirkan, nggak kenal. Adanya murtad. Murtad itu ada 3 jalan. Ada jalannya keluar dari agama Islam karena salah mengucapkan. Ada dasarnya keluar Islam karena keyakinan.
Ada dasarnya keluar Islam karena perbuatan. Maka ketika seseorang berada melanggar 3 jalan ini, maka orang Islam yang lain mengingatkan, kamu sudah mengucapkan kalimat yang menyebabkan kamu keluar agama Islam. Kamu harus masuk lagi. Diajak, diberikan tenggang waktu untuk masuk agama Islam. Kalau nggak mau bagaimana? Ketika dia nggak mau lagi masuk agama Islam, baru nanti pemerintah Islam yang bertindak, bukan warga yang bertindak. Kalau warga yang bertindak bisa beres itu mah. Jadi ada 2 macam cara penanganan orang yang keluar dari agama Islam. Kalau keluarnya nggak sengaja, keluarnya salah mengucapkan, salah melakukan, salah meyakini, ketika dia telah melakukannya, ada orang yang mengetahuinya, maka kita harus mengingatkan dan mengajak dia kembali ke dalam agama Islam. Dikasih tenggang waktu beberapa hari. Ada lagi orang yang keluar agama Islam sengaja menghina Islam. Coba. Sengaja menghina agama Islam. Oh, ini bahaya. Kalau sengaja menghina agama Islam, tidak diberikan tenggang waktu. Tawan. Tawar-menawar itu. Seperti riwayat yang terjadi pada zaman siapa? Sahabat. Ada yang nama sahabat bernama Abu Musa Al-Asy'ari, yang kebetulan beliau kedatangan seorang sahabat yang lain ke negeri Yaman. Ketika masuk ke rumah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, di rumah Abu Musa itu ada orang lagi diikat. Ditanya, Abu Musa, ini siapa? Ini orang yang murtad, masih saya ikat, masih saya ajak ngomong untuk bisa masuk agama Islam kembali. Kata sahabat yang satu, demi Allah, kalau enggak kamu bunuh sekarang orang ini, saya enggak akan masuk ke rumah kamu. Zaman itu belum ada pemisahan antara murtad yang menghina dan murtad yang enggak sengaja, gitu loh. Tapi setelah ada madhab, maka madhab memberikan keputusan, oh murtad itu macamnya 2. Kalau yang menghina Islam, menghina Rasul, menghina Quran, enggak ada toleransi. Itu langsung sikat katanya, udah enggak pakai kelamaannya begitu. Tetap seseorang harus bisa memisahkan antara 2 macam keadaan ini. Jadi kita harus hati-hati sama kelompok-kelompok yang sekarang sedang menyebar, yang gampang-gampang sekali mengkafirkan orang lain. Kita orang yang ngaji tauhid, yang tahu mana usul, mana furu, jangan gampang-gampang ngafirin orang. Oh, enggak ngaji tauhid kafir. Wah, apa urusannya? Orang nggak ngaji tauhid itu belum tentu menjadi orang kafir. Gini gambarannya, orang yang nggak sekolah, orang Indonesia yang tidak sekolah, bisa nggak bahasa Indonesia? Bisa nggak? Pinter mana sama yang sekolah? Saya nanya, pinter mana sama yang sekolah? Ya pinter yang sekolah. Tapi tetap walaupun dia nggak sekolah, dia bisa bahasa walaupun seadanya, gitu loh. Orang yang nggak ngaji tauhid jangan dihukumi mesti nggak kenal Allah. Kata siapa?
Kenal Allah itu modalnya pakai akal. Setiap orang yang punya akal bisa mikir tentang Tuhannya. Cuman kadang caranya mikir cara preman gitu loh. Caranya mikir ya seadanya. Tapi kalau mikirnya pakai sekolah, dituntun bahasanya bagus, tata caranya bagus, ucapannya bagus. Itu doang bedanya gitu loh. Jangan terus orang yang nggak ngaji tauhid mesti kafir, nggak kenal Allah. Siapa yang bisa mutusin hatinya seseorang? Hati seseorang yang tahu hanya Allah. Kita nggak tahu hatinya seseorang. Maka seseorang yang jelas-jelas dia itu sudah bersyahadat tidak boleh dikafirkan kecuali ada alamat yang mengeluarkan dia dari Islam. Jadi jangan gara-gara nggak ngaji langsung dikafirkan. Boleh kamu mengingatkan dia kalau ada tanda-tanda yang mengeluarkan dia dari Islam. Seperti apa? Nyembah berhala. Walaupun acting, walaupun main film pura-pura nyembah berhala, nggak ada agama, nggak ada pura-pura, nggak ada. Mau pura-pura pakai kalung salib, pura-pura jadi orang Kristen main film, nggak boleh. Agama nggak boleh pura-pura begitu, nggak ada. Agama ini serius, nggak ada kepura-puraan, nggak ada. Jadi ketika ada orang yang begitu, kita ingatkan jangan. Kalau kamu ngelakuin, kamu keluar. Kamu harus syahadat lagi untuk masuk Islam. Ini kita ingatkan apabila ada tanda gitu loh. Kalau nggak ada tandanya, ya kamu nggak boleh mengkafirkan. Kalau hanya beda masalah furu yang kecil-kecil, gara-gara nggak begini aja terus kafir, kan repot. Hah? Kalau kamu begini-gini gimana? Oh itu buka kunci surga. Bukanya ke sana apa ke sini, lu jangan kebalik, ntar kebalik lagi. Ya, jadi jangan sampai gampang-gampang mengkafirkan. Jadi kita harus mengajak. Kita ajak semua kawan-kawan kita untuk bisa mengenal kepada sifat-sifat Allah, mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Karena apa? Karena banyak di antara kawan-kawan kita Islam yang dia sudah mengucapkan syahadat tapi belum mengerti asalnya dia menjadi orang Islam. Coba ditanya, asalnya kita jadi orang Islam gimana? Kita ini kok tahu-tahu jadi orang Islam, kenapa asalnya? Oh, kan? Masih banyak yang begitu jawabnya. Jawabnya jangan itu, jawabnya saya jadi orang Islam karena saya mengucapkan dua kalimat. Ya itu begitu, mau bapak kamu kafir, mau PKI sekalian nggak apa-apa, nggak ada urusannya. Gara-gara kamu bersyahadat kamu jadi Islam, bukan gara-gara bapak saya Islam, bukan. Bapak kamu Islam tapi kamu nggak syahadat, gimana? Kafir tetap begitu dong, bukan terus kan bapak saya Islam, saya pasti Islam. Yang ngomong siapa? Ada orang Islam tapi nggak pernah ngucapin syahadat, ya nggak Islam namanya, walaupun bapaknya Islam. Jadi asalnya kita jadi orang Islam bukan gara-gara bapaknya Islam, tapi gara-gara mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah ini jarang orang yang tahu. Banyak orang yang nggak tahu tentang ini. Coba kalau nggak percaya tanya orang-orang yang di luar sana. Kenapa kamu jadi orang Islam? Mesti jawabnya begitu, bapak saya. Berarti dia nggak ngerti asal usulnya dia jadi orang. Maka orang yang begitu perlu kita ajak ngaji, gitu loh.
biar mereka tahu kenapa saya jadi orang Islam dan bagaimana Islam saya bisa sah di dunia sampai bukan hanya mengucapkan tapi mengerti kandungannya, mengerti makna dua kalimat syahadat ya. Jadi mari kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita untuk mengucapkan, untuk ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu akidah agar mereka tahu asal usulnya mereka menjadi orang Islam dan tahu bagaimana sahnya jadi orang Islam di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, agama kita, Islam kita, iman kita, keluarga kita, saudara kita, semua tetap dalam Islam sampai nanti hari kematian kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, mati mengucapkan dua kalimat syahadat, selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala diniyah wa ala niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarabna wa annana asrafna la ladha ajrafna fatub alaina tauba li kulli huba wa zalana aurati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli agha bi kulli suli salam alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada qazi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.